Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan para juri yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulima Nurbahanah. Saya siswa dari SMPN 2 Kasurman. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Jejak di Balik Pohon Beringin. Dongeng ini merupakan karya saya sendiri loh. Baik teman-teman, yuk mari kita mulai cerita dongengnya. Di sebuah kecamatan Kasurman, ada sebuah desa kecil yang sederhana, tetapi menyimpan kebijaksanaan besar. Desa itu bernama Desa Gerakan. Di pinggir desa itu berdiri sebuah pohon beringin tua, sangat besar. Akarnya menjalar kemana-mana. Konon katanya, pohon itu bukan sekedar pohon, tetapi saksi hidup perjalanan masyarakat desa. Di desa itu hiduplah seorang anak bernama Naya. Naya adalah anak yang pintar, cerdas, juga ceria. Tapi sayangnya, Naya sering merasa malu dengan budayanya sendiri. Suatu hari, Naya berkata pada neneknya, "Nek, buat apa sih belajar tarian tradisional? Sekarang zamannya modern, semua sudah digital." Neneknya hanya tersenyum lembut, tidak menjawab. Namun, Naya tetap tidak mempedulikan ucapan neneknya. Hingga di suatu sore, saat Naya berjalan melewati pohon beringin, angin berhembus kencang. Daun-daun berguguran. Anjing pun menggonggong sangat kencang. Dan tiba-tiba, Naya terkejut. Siapa itu? Suara itu datang dari arah pohon beringin. Aku adalah penjaga kearifan desa ini. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Tiba-tiba, tanpa sadar, Naya mendekati pohon beringin itu. Dia merasa ngantuk yang tidak tertahan. Wow. Tanpa sadar, dia duduk dan menyingkirkan kepalanya di bawah pohon beringin. Naya pun tertidur sangat lelap. Di dalam mimpinya, Naya seperti
mencintai tanah kelahiran. Nada memandang dengan penuh takjub. Tiba-tiba suara itu kembali berkata, inilah jati dirimu, Naya. Tanpa budaya, kamu hanya berjalan tanpa arah. Naya, ingat baik-baik pesan ini. Kamu harus menjaga dan melestarikan budayamu. Karena itulah jati dirimu yang sebenarnya. Naya terdiam. Hatinya tersentuh. Dan tiba-tiba semuanya hilang. Naya terbangun dari tidurnya. Dengan mata berkaca-kaca, Naya berkata, aku mengerti sekarang. Aku tidak boleh melupakan budayaku. Dan sejak hari itu, Naya mulai belajar tari tradisional. Ia juga mengajak teman-temannya. Awalnya mereka ragu, tapi Naya berkata dengan penuh keyakinan, kita boleh maju, tapi jangan lupa dari mana kita berasal. Akhirnya teman-teman Naya pun menyetujui apa yang diucapkan Naya. Hingga tibalah di suatu hari, Naya dan teman-temannya tampil dalam sebuah pentas seni. Teman-teman, kalian tahu lagu Ambar-Ambar Pisang tidak? Naya dan teman-temannya menarikan tari tradisional dari lagu Ambar-Ambar Pisang loh. Yuk, mari kita mulai bernyanyi bersama. Ambar-ambar pisang, aku belum masak, masak sebiji. Belum baik-baik, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, api datang surupan. Namanya gadis kutung, dikit-dikit di dewa. Namanya gadis kutung, dikit-dikit di dewa. Dan siapa sangka tarian mereka bukan hanya indah, tetapi juga menghidupkan kembali semangat desa. Hal yang dapat kita ambil dari duri tersebut adalah mau semaju apapun zamannya, secanggih apapun teknologinya, budaya bukanlah hal yang harus dilupakan, tetapi dikembangkan. Mari kita jaga, kita lestarikan, dan kita banggakan budaya kita. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akar budayanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.